Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muhammadun musabil ikhram ya wal jalila wal ikhram. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas beramal dan beribadah di dunia ini. Salam dan salawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kejunjungan kita Nabi Allah, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, para penonton hadirin yang dimuliakan Allah, selamat bertemu kembali dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dari Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman, yang insya Allah tetap akan menjalankan, mengajak, menghimbau, memberikan nasihat sebagaimana layaknya sesama kita dalam perjalanan di dunia ini menuju tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sudah layaknya kita saling mengisi dan saling mengingatkan. Insya Allah dalam tayangan ini saya akan mengajak kepada jamaah, kepada saudaraku, para ustadz, para ulama, hamba Allah yang selalu dirahmati dan dimuliakan Allah. Wabil khusus kepada yang lagi bermujahadah, lagi menjalankan tafakur, lagi dalam menjalankan tazakur, takharub, lagi iktikaf, lagi menjalankan istiqomah. Sebagai sesama, saya selalu menghimbau untuk tetap di jalan tauhid. Saya akan menyampaikan beberapa himbauan, terutama wabil khusus kepada kita yang sedang menjalankan riadah wal mujahadah di dalam menjalankan hakikat kepada Allah. Di sini kembali kita melihat bahwasanya di dalam tauhid ilahiyah sangat dituntut jalan, pengetahuan tentang jalan, yaitu jalan hakikat atau jalan tersirat. Karena bagaimanapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Muhammad Khadim Azali, sebagai keinsanan Allah, sebagai ruhaninya Allah, mendapatkan syafaat, dibekali oleh Allah dalam kharirinya, dalam satu pengambilan keputusan dihalalkan oleh Allah dengan syafaat. Dan apapun yang beliau katakan telah diberikan wahyu atau diberikan syafaat khaulinya. Dan apapun yang dia perbuat oleh beliau, fi'li atau fiklinya,
Allah telah tetapkan dan izinkan, maka mutlaklah beliau menjadi pedoman kita. Di sini ada suatu nikmat besar, tetapi akhir-akhir ini menjadi sebuah kesulitan besar. Padahal itu suatu makom yang sangat menciptakan kemudahan yang sangat banyak. Ini nih para hadirin dan para jemaah yang kita harus hati-hati. Apa itu? Makom demi makom yang bersifat tersirat dengan mata batin. Allah memiliki hukum hakikat pada dirinya. Maka Allah halalkan kepada Rasulullah 4 jalan, 4 makom ibadah. 4 makom ibadah ini sering dimanfaatkan oleh seseorang untuk membesarkan dirinya agar menjadi guru besar, agar menjadi ulama yang ditakuti, yang disegani. Dan mengembangkan 4 makom ini sampai menjadi sebuah kesulitan besar bagi umat Islam, yaitu keberadaan syariat, hakikat, tarekat, dan ma'rifat. Ini hati-hati dengan maksud tujuan daripada syariat, hakikat, dan tarekat ini. Memang ini adalah tarikatul ilallah. Ini adalah makom jalan kepada Allah, sebuah kemudahan besar, dinamakan dia makom. Tetapi yang kita dengar, yang kita terima pengaduan para umat, itu sudah menjadi kelompok hidup, kelompok-kelompok yang mana dari salah memaknai menjadi sebuah perbedaan yang besar. Karena salah memaknai 4 makom ini berada pada guru yang belum hak, maka ini akan menjadi suatu perselisihan pemahaman. Pedoman syariat, hakikat, tarekat, dan ma'rifat itu bukan sebuah atau 4 buah amalan, bukan 4 buah jalan yang berbeda. Saya katakan sekali lagi, bukan sebuah perbuatan 4 jalan yang berbeda, tetapi adalah pintu mata hati, menampung satu pintu mata hati untuk mendapatkan kemudahan di dalam mencapai ilmu kepada Allah. Jadi berupa sebuah kemudahan. Saya akan buktikan kalau itu bukan 4 ibadah. Ini adalah pintu mata batin, sandaran mata batin. Di sini dari 4 kiat atau 4 ibtikok, 4 tujuan, 4 kodrat menuju satu tujuan. Ini menjadi 4 tujuan. Sehingga salah pemahaman karena tidak pernah mengalami kodrat yang 4 itu seorang guru, maka dia bagi jadi 4. Maka terpisahlah golongan ibadah oleh umat. Dengan terpisahnya golongan-golongan ini menyebabkan
antipati dan perpecahan di dalam sikap berilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang tidak mampu menjadikan yang empat itu satu, itu adalah belum dikatakan seorang guru, karena dia belajar satu-satu sampai enggak selesai-selesai. Tapi kalau dia sudah bisa menjadikan satu dari empat makom tadi, maka satu sebutan. Karena apa? Tauhid itu wal hayatun tauhidun. Jadi perjalanan tauhid itu satu, berakhir dengan satu. Seperti kita melihat atau mendengar kata ahad. Kalau kata ahad ini satu kata ahad dalam versi aftar Allah itu tiga. Ada batin, ada nur, dan zat. Tapi kalau wahid tunggal tidak boleh ada batin, nur, dan zat. Sama dengan syariat, hakikat, tharikat, dan ma'rifat. Sekarang, apakah kita seorang guru tidak mampu melihat seorang umat kewalahan dalam menetapkan keyakinan? Karena jalan yang satu dipecah oleh guru yang tidak berpengalaman menjadi 4 jalan. Nikmat besar menjadi kesulitan besar. Ini yang saya tidak terima. Mudah-mudahan ini akan memberikan kemudahan setelah saya bicara ini. Saya tidak salut dengan apa pengalaman satu makom dari 4 itu. Kenapa saya bilang tidak salut? Itu pecundang. Saya mengatakan orang yang melarikan diri dari kegagalan menjadikan satu dari 4 makom tadi, itu orang kabur dari tauhid. Katanya tauhid, wa tauhidun, harusnya satu. Syariat, hakikat, tarekat, marifat harus satu. Satu kodrat. Tapi memiliki 4 pandangan. Apakah 4 pandang ini memandang yang 4? Bukan. 4 pandangan adalah derajat. Semakin kita memuliakan pandangan kita, semakin mendapatkan derajat pandangan itu kepada Allah. Pandang itu ada 3. Ada basyar, ada basirun, ada ainul basirah. Dimakomkan, ada ma'rifat, ada pensaksian. Nah, kalau umpama makom ini dipisah-pisahkan, maka perpecahan itu akan tinggi. Satu contoh para hadirin dan para jemaah. Orang syariat, orang yang mengamalkan syariat, banyak mengeluh kesah. Sudahlah, beda solat dia dengan solat kita. Buat apa? Kita menurut yang kita mampu aja. Nah, ini perpecahan. Inilah yang tidak dikehendaki Allah. Allah itu bersifat alif atau alafa. Alafa itu bersifat menyatukan, bukan memecahkan. Bukan membuat perpecahan, tetapi membuat sifat menyatukan. Alafa itu alif atau alafa, itu namanya menyatukan. Saya berprediksi sangat banyak di dalam tampilan YouTube sekarang. Dalam sebutan ada yang mengatakan Allah itu zat, ada yang mengatakan jangan beriman kepada zat tapi beriman kepada sifat. Jadi ini membingungkan. Kenapa? Karena kita mengajarkan tidak sesuai dengan makom yang 4 tadi dan tujuan akhir atau ibtiqa madatilahnya.
Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan syariatul hulul hakikah. Syariat itu harus memandang kepada hakikat. Hakikatul hulul tarekah. Dan hakikat itu harus memandang kepada tarekahnya. Dan tarekatul ilul ma'rifah. Dan tarekah itu harus memandang kepada ma'rifah. Tujuannya apa? Syariat itu adalah tauhid dengan akhir la ilaha illallah. Sekarang saya tanya, apakah kaji ma'rifat itu mentiadakan la ilaha illallah? Apakah kaji tarekat tidak memakai la ilaha illallah? Apakah kaji hakikat tidak memakai la ilaha illallah? Apakah Islam tidak bertauhid la ilaha illallah? Begitu. Yang kedua, kadang seseorang yang melaksanakan ibadah zahir dinamakan syariat, tiba-tiba dengan tidak mampu karena nuzuk atau sakit, tidak bisa berdiri, maka dibolehkan duduk. Padahal fikih tidak mengatur sholat tidak punya ampunan. Sholat tidak punya ampunan. Tapi diakui boleh duduk. Meskipun belum paham hakikat duduk itu apa. Karena apa? Adab Islam rukun dan rakaat tidak bisa diwakili oleh apapun. Pasti ada penggantinya. Itu hakikat. Tapi kalau kita bilang itu hakikat, pelaksana syariat itu tidak terima. Ya. Dan kalau umpamanya dari syariat ini dia kusuk sholat sampai melihat dan merasakan dan menyaksikan fardu ain, terus kita bilang itu ma'rifat, dia tidak terima. Ini dampak dari guru-guru yang telah memisah-misahkan makom ini. Ini akibat yang dialami ke tengah umat. Allah tidak pernah membikin tak semua itu tanpa asma. Maka diadili oleh Allah dalam qudsinya, al-ma'nu na'mudunan alal ma'bud. Kenapa Allah bilang hanya aku yang bisa menyembahku, aku yang menyembah dan aku juga yang disembah. Kenapa bahasa itu datang? Karena kodrat itu semuanya tauhid, yaitu satu wa tauhudun. Akhirnya hilang yang empat tadi. Kalau sudah hilang yang empat, apa artinya ibadah? Bisa tidak ada ibadah lagi. Maka diserahkanlah yang satu ini kepada Rasulullah dengan kodrat umat. Allah dengan kodrat kehambaan. Artinya apa? Bagaimanapun teknik kita lakukan, mengkaji soal ibadah akan lari kepada kehambaan. Di sini saya bilang tadi, syariat itu bukanlah suatu batas. Salah orang mengatakan syariat itu batas hakikat. Hakikat batas dengan tarekat. Tarekat berbatas dengan ma'rifat. Kalau mau kaya ilmu, jangan ibadah orang dirusak. Saya ingatkan kepada seluruh guru-guru yang mengkaji ma'rifatullah. Hati-hati, perkataan ente akan menjadikan baik atau buruk. Ingat, kita bisa mengelak bertobat dengan berdosa. Tapi kalau kata-kata ini yang ditanya oleh Allah, dan pandangan yang ditanya oleh Allah, dan pendengaran yang ditanya oleh Allah, apa daya kita untuk membela diri? Jangan mengkelompokkan ibadah ini.
Kenapa? Hanya Allah katakan dalam Al-Quran, walazina jahadu fitna lahadiyahum subulana. Bersungguh-sungguhlah mencari jalanku, maka akan kuperlihatkan kepadamu. Dalam surat An-Kabut. Tapi dalam pelaksanaan, terjadinya kelompok-kelompok, bahkan yang lebih mengkhawatirkan, telah jadi pemahaman-pemahaman di dalam makom yang 4 tadi. Telah masuk faham-faham leluhur, telah masuk faham-faham syarak per daerah lain, syarak lain daerah lain kodrat. Tidak menjadi pemersatu dia lagi alif ini. Inilah yang mengkhawatirkan. Marilah para guru-guru, coba kita kembali kepada kebenaran Allah. Saya akan buktikan kalau syariat, hakikat, tharikat, dan ma'rifat itu bukanlah suatu kodrat yang berbeda. Itu satu kodrat. Sekarang, kemana ma'rifat itu? Saya akan buktikan dalam kajian. Dengar baik-baik para pembawa agama, para sesepuh-sesepuh yang dihormati umat Islam. Kalau tidak, Adam awal pertama diwariskan kepada jasad, didahului yang mewariskan Kidam dan Adam. Itu adalah kodrat Allah semata yang maujud menjadi ilmu. Ya, syariat itu batasan Tuhan. Ingat. Sekarang, apapun yang kita anggap selama ini pemahaman tingkat tinggi, yaitu ma'rifat. Ingat, huluhiyahnya adalah syariat. Terakhir di syariat itu diakuilah Allah fi zahiru wallahi fil batin. Allah maujud, Allah wujud. Ya. Bisakah tarekat itu berdiri sendiri tanpa syariat? Tidak bisa. Butuh basar, basir, basirun, dan ainul basirah. Semuanya duduk di dalam asma'ul husnanya Allah, zahir dan batin manusia. Begitu juga dengan hakikat. Siapa yang merasakan, maka dikatakanlah jasad ini sebagai jauhar basita dalam tingkat marifat, al-sibaharu dalam tingkat hakikat. Ternyata lari juga ke syariat. Jadi, jangan dibawa umat ini kepada jalan yang mustahil bagi akal. Biarlah Allah yang membawa dia. Tapi, sampaikan kebenaran bahwasanya kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya. Hanya kodratnya yang mampu mendekatinya. Dan cara tajalinya pada syariat. Kalau memang hakikat menentukan, jalan tarekat menentukan, jalan ma'rifat menentukan, kenapa la ilaha illallah tidak putus dalam perkara ma'rifat? Ingat, batasan Allah dalam kursi, batasan Allah dalam ilmu, batasan Allah dalam ibadah, kodratnya berbeda.
Tapi dalam mentajalikan 4 perkara, semua akan bisa menjawab. Kalau semua bertajali menjadi satu, semua kesulitan agama ini akan terjawab. Bukan semakin jauh dan semakin susah. Syariat hakikat tarikat marifat. Syariat uluhiyahnya la ilaha illallah. Yang menyediakan kalimat itu apa? Itulah keputusan dari syariat. Kalau kita mendengar azan la ilaha illallah, dikupas oleh hakikat. Mana ilaha, mana ilah, mana Allah. Dilihat dan disaksikan oleh tarekat. Mana ilah, mana Allah. Dirasakan, dinyatakan oleh ma'rifat. Maka nyata. Apa kenyataan ma'rifat? Adalah zahir bagi Allah dan batin bagi Allah. Akhirnya kembali kepada syariat. Menjadi syariatullah. Itu saja bedanya. Makomnya adalah satu. Wujud dan maujudnya terjadi kenaikan derajat. Sebelum seseorang paham, maka syariat itu menjadi syariatin. Sifatnya fiddin. Tapi setelah kita tahu, naik kepada tingkat syariat Nabi, syariatul Nabiin, sudah tahu kita mana imam diri kita. Tingkat syariat kita sudah bagus. Setelah itu kita paham lebih dalam sampai ke tingkat ma'rifat. Menjadi syariatullah. Syariat itu adalah pegangan Allah. Satu nyawa dari syariat menuju ma'rifat ke bawahu. Ke atas Allah dalam maujud. Ke bawahu dalam Allah ba'dal wahid dalam hitungan tidak bernama dan tidak bertempat. Begitu diangkat jadi batin menjadi wujud nyawa, ruh pada diri. Dan sir merasakan pegangan Allah itu jasad. Allah. Satu napas ada 4 jalan. Tapi napas yang satu. Bukan dipecah-pecah. Jadi tidak ada perbedaan ibadah di dalam jalan makom bentuk yang disiapkan oleh Islam tadi. Yaitu tentang syariat, hakikat, tarikat, marifat. Hanya saja kenaikan-kenaikan derajat yang akan diterima oleh seseorang dalam memandang kejadian 4 kodrat menjadi 1 kodrat. Itu adalah cara, metode atau torekohnya mendapatkan derajat kepada Allah. Bukan bentuk ibadah yang berbeda. Oh, syariat ibadahnya, udah baca ayat itu pulang. Tidak. Itu syariat Islam. Ya. Nah, setelah kita tahu kalau syariat Islam, kita tahu itu sifatnya adalah din. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari pengetahuan dari 4 jalan tadi, 4 makom tadi, itu jalan untuk kepengetahuan. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baru kita mendapatkan syariat kenabian. Namanya syariat Nabi. Kalau syariat Nabi itu tidak dikatakan lagi ada syariat kasyaf namanya. Syariat awam atau din. Dan kodrat agamanya sudah aldin. Nah, setelah kita mengetahui lebih mulia lagi dari ilmu dari 4 makom tadi, maka kita sudah mendapatkan nilai syariatullah.
Yang mana yang bersyariat itu sudah kodrat Allah pada diri. Alhamdulillah. Sampai Allah akui. Al-ma'budun wa antal ma'budun. Hanya diriku yang mampu menghadap kepadaku. Hanya diriku yang mampu menyembahku. Hanya diriku yang mampu mengingatku. Sampai mendapatkan diri sifat Allah bagi diri dinamakan keihsanan. Hasil produk dari 4 makom tadi. Tapi bukan membawa pemahaman murid. Membawa pemahaman umat. Sehingga menjadikan perpecahan, perbedaan sholat. Tidak seperti itu. Makom ibadah syariat hakikat tarikat marifat adalah jalan yang mengangkat kemuliaan ibadah kita kepada Allah. Bukan menciptakan perbedaan. Jadi kalau kita bertemu dengan guru yang belum hak jalan seperti itu, maka kita harus mengintrospeksi diri. Karena tidak ada kesulitan di jalan Allah. Contoh umpama, diatur oleh syariat melalui waktu. Karena Allah perintahkan ada waktu dalam hukum syariat. Tapi la ilaha illallah penutup ijab daripada azan. Kalau dia tidak paham, bagaimana kita menyelesaikan la ilaha illallah? Harus kita masuk kepada pemahaman kodrat hakikat. Bukan kita mendirikan hakikat tanpa syariat. Itu mencari kemudahan, itu bukti. Nah, selesai perkara syariat karena sudah dapat. Nah, kalau ada orang syariat bertanya, tunjukkan Tuhanmu dengan kalimat la ilaha illallah secara syariat ke saya. Tidak perlu saya kaji marifat. Ini akan mendatangkan suatu kebingungan. Kenapa? Yang bermarifat itu di syariat, yang berhakikat itu di syariat, yang bertarikat itu di syariat. Kita hanya belajar menaikkan makom ibadah kita, bukan membuat perbedaan ibadah. Mudah-mudahan yang menonton tayangan ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah hadirin yang dirahmati Allah. Sangat miris batin kita melihat kadang-kadang di YouTube itu mengandalkan diri. Bahkan kata-kata gurunya lebih kuat daripada kata-kata Allah. Karena dia tidak tahu mana guru yang dari Allah, mana yang ada guru dari kampung, mana yang guru dari daerah. Yang dia tidak tahu guru yang keluar dari ayat Al-Quran itu yang masuk manusia, yang masuk ke antara semua manusia. Seperti layaknya Al-Quran mengatakan bahwasanya telah ada utusanku di tengah-tengahmu, Rasul setingkat kamu. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi insya Allah para hadirin, dengan bekal pengetahuan seperti ini, kita sudah bisa berpikir dengan baik. Jangan lagi ada perpecahan. Oh, saya orang tasawuf, saya orang tauhid, saya orang ini. Tidak. Semua kemuliaan itu adalah jalan menuju kemuliaan. 4 kodrat, mau itu tauhid, mau itu tasawuf yang mau dijalankan. Kalau kita tidak menguasai cara menjalankan 4 makom tadi, syariat, hakikat, tarikat, marifat, ini tasawuf masuk ke situ akan membawa perpecahan. Ini tauhid akan membawa perpecahan. Ini tarikat akan membawa perpecahan. Ilmu-ilmu sunnah, ilmu-ilmu kitab-kitab apapun akan membawa perpecahan. Kenapa? Ingat, ilmu tafsir, ilmu kitab pendapat, kitab riwayat, guru yang tidak berriwayat dan guru yang tidak menjadi kitab.
itu sangat rawan untuk masuk ke makom Islam yang 4 itu. Jadi hati-hatilah dalam memahami maksud daripada syariat hakikat tarekat marifat. Sekali lagi saya bilang, itu adalah tarikatul ilallah. Itu adalah jalan-jalan menuju Allah, bukan perbedaan ibadah. Kadang-kadang banyak ya, saya ngamalin sholat doim aja, itu ada di kajian tasawuf. Wah, akhirnya sholat doimnya di rumah, duduk-duduk lagi jalan kaki. Tidak bisa. Allah sangat teliti dengan apa yang dia sampaikan. Sekarang, mengaku kita bagian sifat bagi Allah yang menjadi insan Allah dalam dunia ini, atau mengaku insan sendiri tanpa Allah. Nah, inilah pemahaman yang keluar tauhidnya dari tauhid ilahiyah. Jadi hati-hati, sekali lagi saya sampaikan sebagai guru mursyid, tidak ada perbedaan jalan dijak kepada Allah. Semuanya itu dalam tingkat penyempurnaan. Ya. Semuanya dalam tingkat penyempurnaan. Coba kalau syariat tidak ada, bagaimana kita mau mendapatkan kajian makrifat? Mau dari mana awalnya dikaji? Kadang-kadang kemampuan jemaah itu, murid itu baru akidah, kita ajak mengkaji wujud, ada sebelum semua ada. Itu kalamnya adalah kalam yang sangat merusak atau dikatakan kalam jahiliyah. Ternyata dia tidak tahu mana awal kaji dan bagaimana cara kita adab dan akad kaji itu seperti yang pernah saya sampaikan. Apakah induk kaji itu sudah diturunkan guru? Apakah sudah ada pelaksanaan pengambilan makom hak kaji? Apakah sudah melaksanakan tawaf guru pada kajian tadi? Jangan kita tergesa-gesa, takutnya tidak mendapatkan pembimbing yang tepat. Akhirnya terjadilah kesalahan pemahaman seperti yang saya sampaikan malam ini. Insya Allah para jemaah, para hadirin, mudah-mudahan tujuan kita menyelamatkan diri, karena Islam itu namanya selamat. Karena apa? Ada tiga perjalanan besar yang harus diselamatkan oleh ibadahmu. Pertama, yauma wulidtu, diselamatkannya kehidupanmu oleh Allah dengan amalanmu. Kalau amalanmu enggak benar, kehidupanmu yang pertama dihancurkan oleh Allah. Ingat itu. Yang kedua, yauma mumittu, diselamatkannya sakaratul mautmu, diselamatkannya kematianmu oleh amalanmu kepada Allah. Tapi kalau amalanmu tidak benar, disitulah kamu merasakan sakitnya sakaratul maut itu. Yang ketiga, perjalanan besar itu adalah yauma absa huwa ya, diselamatkannya kamu bertemu dengan Tuhanmu. Tapi kalau tidak benar amalan ilmumu, maka tidak ada Tuhan yang bisa kamu temui. Itulah amanah dari saya. Yauma wulidtu, yauma mumittu, yauma absawaya. Itulah tujuan Islam. Alif lam mim, perjalanan besar. 3 perjalanan besar. Karena ada 3 kodrat hidup dalam diri. Hayat pegangan Adam, hayun pegangan Muhammad, qayyum pegangan Allah. Artinya apa? Kehidupan
ada pegangan Adam. Dan hidup rohani pegangan Muhammad. Dan yang menghidupkan nyawa qayyum adalah pegangan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hayatullah. 3 hidup tetapi satu namanya. Hayatullah. Kehidupan Allah. Bukan 3 roh. Tetapi 3 kodrat. 1 hayat. 1 kehidupan. Dari 3 kodrat tadi. Jangan pikir ente hidup sendiri. Orang hidup, hidup. Orang tidur, hidup. Orang mabuk, tidur. Hidup. Dan orang mati juga hidup. Tidak ada orang mati. Kalau orang mati itu mati. Tidak ada pertanyaan dan tidak ada akhirat. Semuanya hidup. Ingat. Itulah hayat. Itulah buktinya hayatullah. Baik para hadirin. Demikian dulu pemahaman dan pemberian pemahaman tadi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, menjadi tolak ukur bagi kita dalam menjalankan Amirul Mukmin, dalam mencari pimpinan diri kita, mencari amri diri kita ini sebagai ahli diri kita, imam diri kita. Jangan coba-coba diri kita tidak pakai iman. Man imamah kata Munkar Nakir. Siapa imammu? Kita harus melihatkan ahli diri kita. Kalau istri yang meninggal ditanya man imamah, dia bisa sebut nama kita. Tapi kalau kita yang meninggalkan dunia ini, man imamah, kita harus menyebut nama ulama atau guru kita. Ingat, umat Muhammad itu telah disampaikan oleh Muhammad kepada Munkar dan Nakir. Tanda-tanda umatku apa? Tanda-tanda umatku adalah dia adalah seorang berimam. Dia seorang imam yang memiliki imam. Itulah dia. Kalau dia tidak imam, siapapun dia, itu bukan umatku. Itu kata Rasulullah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.